Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Nah, di kesempatan pada siang ini, saya akan mengupdate kembali tentang informasi dari Kickcore, teman-teman ya. Dimana Kickcore ini adalah merupakan token atau airdrop yang bisa kita lakukan beli maupun dengan ICO-nya maupun kita bisa melakukan airdrop-nya, teman-teman ya. Dan untuk KYC ternyata di sini sedang gencar-gencarnya, per hari ini pun kita bisa melakukan KYC, teman-teman ya. Padahal untuk di roadmap-nya itu jelas-jelas dibuat Juli. Jadi ini adalah percepatan menurut saya untuk progres dari Kickcore ini luar biasa, teman-teman. Dan di sini saya pun sudah sukses untuk melakukan KYC-nya, teman-teman ya. Dan di sini bagaimanakah yang kita bahas untuk kali ini. Selain kita membahas tentang Twitternya, kita lihatkan dulu untuk bukti-bukti dari KYC yang harus kalian lakukan seperti apa dan bagaimana untuk melakukannya. Nah, di sini saya lihatkan dulu teman ya. Untuk ini juga kita bahas juga tentang airdrop. Nah, di sini kalau airdrop ini kita mendapatkan sekitar 1,6 juta airdrop yang bisa kita dapatkan di sininya, teman ya. Dan di sini kalau kita lihat untuk total balance ini akan bertambah ya, akan bertambah. Dan di sini teman bisa lihat kalau kita sudah melakukan KYC itu untuk kick yang kita tambang itu akan ke sini. Tapi untuk saat ini memang withdraw itu belum bisa kita withdraw ya, karena di sini untuk porsi withdraw itu akan bisa kita lakukan Agustus, teman-teman ya. Agustus, teman-teman. Nah, di sini kita coba cek kembali apakah klaim kita ini berhasil atau tidak, teman-teman ya, untuk saat ini untuk airdropnya. Nah, sekarang saya baru mengumpulkan balance sekian. Dan di sini seharusnya di sini bertambahnya 120, jadi sekitaran 1640 ya harus masuknya kalau kita klaim airdrop saat ini. Nah, sini kita klik klaim airdrop. Dan ternyata tidak masuk ke atas ya. Ternyata tidak masuk ke atas, man. Oh, ternyata masuk ke atas juga ternyata. Di sini masuk juga. Di sini masuk juga, dan di sini masuk juga, teman. Jadi untuk airdrop yang kita tambang itu langsung masuk keduanya. Nah, untuk tanda ini saya kurang paham ini tanda apanya. Ini ada penamaan seperti ini. Apakah yang dimaksud dari penamaan seperti ini saya belum kurang paham ya. Kalau kita lihat di sini 618 itu tadi kan awalnya sekitar 400-an. Setelah kita tambang dari sini airdropnya dan selanjutnya kita klaim, nah itu bertambah ke sini dan juga bertambah ke atasnya namanya ke total balance-nya. Jadi di sini sudah terverifikasi. Intinya kita hanya menunggu untuk start withdraw-nya saja sesuai dengan yang ada di roadmap ini namanya. Nah, di roadmap ini kalau kita cek roadmap-nya itu di Juli kita seharusnya verifikasi user identity, ternyata sudah ada percepatan di bulan April. Baru terbitkan April langsung bisa KYC April, teman-teman ya. Dan ternyata di sini kita nanti akan bisa melakukan start withdrawal di bulan Agustus. Mungkinkah ada percepatan atau tidak? Nah, nanti kita coba buktikan. Dan untuk pertukaran dari dari token Kickcore ini nanti akan ditambah liquidity-nya sehingga kita bisa melakukan swap itu di September. Jadi sesuatu token itu bisa kita lakukan swap jika sudah ditambah liquidity-nya ya. Kalau belum ditambah likuiditasnya itu tidak bisa dilakukan swap, teman-teman. Oke, kita langsung saja cek teman-teman ya pada bagian ini. Saya juga di sini ikut delegate teman ya. Kemarin saya beli di ICO. Itu satu core-nya seharga 500 kick teman ya, satu core-nya 500 kick dan saya coba delegate. Nah, coba sekarang kita buktikan delegate-nya ini klaimnya itu apakah langsung masuk ke wallet atau bagaimana, teman-teman ya. Nah, di sini kenapa di sini tidak ada delegate-nya? Nah, karena ini belum connect ya. Jadi kita connect-kan dulu. Untuk saat ini untuk read atau AP-nya itu adalah 300% teman-teman ya. Jadi saya sudah mengambil langkah di awal agar mendapatkan AP yang besar, teman-teman ya. Nah, di sini saya mengumpulkan 27 kick dari 2750 kick ini, teman-teman. Nah, di mana 2750 kick ini saya kemarin sekitaran 5,5 core. Saya coba beli di ICO-nya dan hasilnya sekarang adalah 27 kick. Nah, saat itu kapan saya mulai teman-teman ya, kalau nggak salah itu sekitaran tanggal 13 April 2 hari yang lalu. Dan sekarang kita cek dulu. Nah, di dompet saya mengumpulkan kick sekarang balance-nya adalah 34,03 dan seharusnya sekarang bertambah tadi kan 27 ya, kalau nggak salah itu sekitar berarti masuknya menjadi 61 teman-teman. Jadi kita kembali ke perambahan. Oke, kita kembali ke perambahan. Nah, seharusnya masuk sekitaran ini. Kita coba saja klaim. Seharusnya bertambah teman-teman ya.
Nah, kita coba klaim seperti ini. Dan yang pasti kalian harus menyediakan sejumlah core tapi tidak begitu besarnya. Saya cukup menyediakan 0,5 core saja, dan ini hanya perlu gas fee 0,00 ya, 0,00451. Kalau kita hitung-hitung dengan rupiah sekitaran puluhan rupiah, teman. Dan kita coba untuk gas fee-nya. Kita klik konfirmasi seperti ini. Nah, seharusnya di sini langsung masuk ya. Nah, ini tidak ada editan sama sekali ya. Ini saya langsung saja buktikan secara live. Nah, apakah untuk klaim dari delegate yang kita lakukan ini langsung masuk ke wallet? Nah, di sini sudah hilang ya. Sudah sukses, sudah berhasil kita klaim. Nah, ini sudah berhasil kita klaim, dan sekarang ini sudah mulai terhitung ya. Nanti ini kita sudah berhasil, ini transaksinya sudah selesai. Nah, kita klik the dompet. Ini seharusnya masuk, teman. Yang sebelumnya adalah ini masuk menjadi 61, teman ya. Yang sebelumnya adalah 34, sekarang menjadi 61. Nah, untuk CPE saya pun juga melakukan stakingnya. Ini saya coba itu masuk ya. Nah, jika kalian ingin undelegate, tinggal undelegate saja, teman. Karena di sini sistemnya cepat sekali menurut saya. Kalau ingin undelegate sekarang bisa undelegate, tapi tidak bisa di save kembali ke core-nya, karena di sini untuk token ini liquidity-nya itu belum ada. Jadi ini berupa poin saja. Jadi kita hanya bisa membeli dan kita lakukan delegate terlebih dahulu. Jika saatnya nanti sudah ditambah liquidity-nya, itu akan bertambah. Bisa kita lakukan swap, teman-teman. Dan kita coba cek kembali, di sini ada white paper dan yang lainnya kita nanti bahas. Ya, tidak bahas dulunya, kita coba bahas tentang ini, teman ya, akun. Nah, di sini di akun saya sudah melakukan KYC, teman ya, KYC. Nah, di sini seperti ini. Nah, di sini saya melakukan KYC, teman ya, di mana di sini perlu kalian masukkan username, email, yaitu paspor. Nah, di sini ada paspornya. Nanti saya di sini mohon maaf di blur ya. Ada paspor, itu bukan paspornya tapi itu KTP. Bisa KTP atau dengan SIM kalian. Dan di sini juga ada referral link. Nah, di sini kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini juga terlihat ID verification, your identity has been verified ya. Jadi di sini sudah terverifikasi. Nah, bagi teman-teman di sana nantinya teman-teman tinggal kompres saja ya, tinggal kompres saja foto kalian di online saja. Nah, di online maupun offline itu reduce atau kurangi untuk besaran dari foto tersebut menjadi 512 KB ke bawah, teman-teman ya. Karena di sini untuk mengupgrade yang namanya verifikasi untuk ID itu harus lebih kecil pada 512 KB. Jadi tinggal kompres saja, cari aja di online-nya, cari di Google untuk memverifikasinya. Nah, jika kalian untuk mengupgrade untuk ID KYC tersebut perlu yang namanya KTP depan, KTP belakang, maupun yang lagi satu adalah selfie KTP dengan menulis secari kertas isi core ya, selain KTP. Nah, sebagai contoh seperti ini, teman. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengisi form sebelum untuk KTP kalian sebelum diverifikasi, itu harus memasukkan di sini ya untuk KTP tampak depan, yaitu di sini ada KTP tampak belakang seperti ini, dan di sini ada selfie dengan KTP dan diisi dengan secari kertas. Nah, seperti itu caranya ya, dan di sini nantinya akan ada submit paling bawah ya, ada tulisan submit. Dan untuk KYC ini per hari itu akan diberikan secara berkala ya, karena tadi saya cek di informasi di Twitternya itu akan diberikan setiap harinya secara berkala, mungkin jam-jamnya tertentu, nanti kalian cek saja secara berkala. Nanti untuk tombol submitnya itu akan ada. Nah, tadi saya juga sebelumnya untuk tombol submit itu awalnya ada, habis itu tidak ada lagi, tapi saya cek kembali ada langsung saya masukkan untuk foto-foto seperti ini, teman-teman ya. Jadi syukur sekali sudah di KYC, teman-teman, dan tinggal menunggu bulan Agustus saja untuk melakukan start withdrawalnya. Jadi kita sekarang maksimalkan saja untuk melakukan airdropnya. Bagi yang ingin airdrop, yang tidak silahkan gaskan untuk ICO-nya, tapi di sini saya tidak mengajak sama sekali untuk melakukan pembelian, teman-teman ya. Dan kalau airdrop itu wajar juga, kalau kalian ingin airdropnya silahkan, dan pun tidak ingin airdropnya silahkan juga, teman-teman. Nah, kalau KYC ini diperlukan untuk airdrop, teman-teman, sebenarnya. Kalau untuk yang IK itu sepertinya tidak usah KYC, teman-teman, karena kita sudah langsung ada delegate itu bisa biasa saja. Tinggal menunggu likuiditasnya saja untuk diberikan, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat lagi di Twitternya seperti ini, teman.
Nah, kalau kita cek-cek teman-teman ya untuk informasi terbaru teman-teman ya yang ada di Quickcore ini, intinya di sini bahas kece-kece aja teman-teman ya yang paling hotnya saat ini. Yaitu karena banyaknya aplikasi dan proses penyelesaian fitur, kami akan buka kece hanya untuk waktu tertentu setiap hari teman-teman ya. Kami akan segera mengumumkan cinta kalian semua. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini akan ada waktu tertentu untuk membuka kece-nya di setiap harinya teman-teman ya. Dan di sini sebelumnya ada informasi seperti ini teman-teman. Ada banyak pengguna mengirimkan foto palsu. Kami telah mengubah persyaratan foto ketiga. Harap baca instruksi dengan seksama sebelum mengirimkan. Nah, syarat foto ketiga tersebut yaitu selfie teman-teman ya, di mana sebelumnya itu hanya selfie dengan KTP, tapi sekarang ada tulisan secara kertas yang isi tulisan Quickcore. Nah, sebelumnya itu tidak isi teman-teman. Saya pun ini sudah melakukan menginput data itu 2 kali teman-teman ya, yang dimana pertama tidak isi secara kertas tulisan Quickcore, yang kedua isi teman-teman. Jadi setelah isi tersebut syukurnya sudah di verifikasi teman-teman ya, seperti yang tadi. Nah, itu paling bagusnya di sini informasinya itu bertahap dan progresnya cepat sekali menurut saya teman-teman ya dari Quickcore ini. Jadi kalau teman-teman tidak menggarap ini sayang sekali teman-teman ya, karena di sini sekarang pun sudah KYC di mana percepatan dari roadmapnya. Jadi kalau biasanya untuk percepatan seperti ini biasanya dari developernya itu gencar ya, gencar dan memang ada progres. Nah, itu saja sebenarnya teman-teman agar tidak menyita banyak waktu. Yang pasti poinnya sekarang teman-teman lakukanlah sesuai dengan hati kalian, apakah ingin lanjut di Quickcore ini atau bagaimana, karena informasinya untuk seperti yang saya katakan tadi. Kalau saya sih gaskan saja ya, karena di sini saya melihat progresnya luar biasa sekali dari Quickcore ini. Semoga semuanya kalian pada cuan. Itu saja, sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Bye bye.